mulai record. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan presentasi berikutnya terkait dengan bangunan pelindung pantai. Yang kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Lailatul Rahmi. Yang lain silakan bisa diperhatikan untuk nanti bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan bisa dimulai full screen-nya. Sudah full screen, Pak? Belum. Masih tampilan PPT-nya. Coba ulang lagi. Apakah sudah terlihat, Pak? Masih belum yang full screen. Begini? Sudah, Pak? Belum. Coba dimatikan dulu full screen-nya. Kemudian kamu play dulu. Kamu full screen-kan dulu PPT-nya. Baru nanti yang kamu share screen itu layar yang full. Yang tampilan penuhnya nanti. Sekarang masih tampilan PPT-nya dia. Nah, kamu play dulu sekarang. Setelah terbuka dia, baru kamu share screen-nya pilih yang layar terbuka tadi. Di AMI udah full screen, Pak. Sudah slideshow. Share screen-nya milih yang slideshow-nya. Bisa enggak? Ini masih yang Iya, PPT. udah di slideshow. Ini Masih masih belum PPT. di slideshow, Pak? Belum. Kalau dibesarkan aja bagaimana, Pak? Oke. Bisa, tapi harus dipenuhkan. Biar jelas nanti di videonya. Coba di view, coba di view-nya. Sana tampilan sepenuhnya dia. Begini, Pak, sudah jelas? Outline-nya dihilangin aja. Outline dihilangkan. Home-nya juga ditutup, ditarik ke atas. Apakah belum jelas, Pak? Masih kecil dia. Yang outline-nya bisa bisa kamu tutup enggak yang X ini, yang pinggir. Yang di samping ini bisa kamu hilang enggak? Kalau AMI udah full, Pak. Apa belum, Pak? Belum soalnya.
Nah, apakah sudah terlihat, Pak? Ini baru dia penuh. Baiklah, mungkin kami mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kali warahmatullahi ini saya akan mencoba menambah mungkin penjelasan dari sebelumnya yang telah disampaikan juga oleh Pak Fahru Budiman tentang port and airborne breakwater. Di mana port sendiri adalah suatu daerah atau perairan di samudera atau estuari atau muara sungai dan juga teluk dengan kedalaman yang memadai dan terlindung dari gempuran gelombang, angin, dan arus, serta dilengkapi dengan fasilitas terminal laut dan darat. Sementara bandar daerah perairan estuari terlindung dari gempuran gelombang, angin, dan arus untuk mengisi bahan bakar, serta resparasi dan sebagainya. Fungsi sendiri yaitu pelabuhan mempunyai fungsi untuk melayani kapal. Salah satu bentuk pelayanan ini adalah navigasi kapal dalam mendekati pelabuhan harus diusahakan mudah dan aman. Kesulitan timbul karena gerakan kapal yang terbatas, minimum ship maneuvers ability, dan perlu bagi perencanaan memperhatikan hal-hal ukuran alur penyalaran dan mulut pelabuhan. Pantai sendiri memiliki banyak pengikisan dalam bentuk abrasi ataupun erosi. Oleh karena itu, perlu membangun bangunan pelindung pantai. Antaranya yaitu groin. Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibentuk menjorok relatif tegak lurus dengan arah pantai. Bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton, batu. Terdapat 3 tipe groin, yaitu groin tipe lurus, tipe L, dan tipe T yang dibangun sesuai dengan kebutuhan. Lalu terdapat jetty. Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Pada penggunaan muara sungai sebagai alur penyalaran, pengendapan di muara dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut, jetty harus panjang sampai ujungnya berada di luar sedimen. Sepanjang pantai juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan endapan tersebut. Seawall. Seawall hampir serupa dengan revetment atau struktur pelindung pantai yang dibuat sejajar dengan pantai dan biasanya memiliki permukaan miring, yaitu dibuat sejajar dengan dinding relatif tegak atau lengkung. Seawall juga dapat dikatakan sebagai dinding banjir yang berfungsi sebagai pelindung atau penahan terhadap kekuatan gelombang. Seawall pada umumnya dibuat pada konstruksi padat seperti beton, baja, pasangan batu atau pipa beton, sehingga seawall tidak merendam energi gelombang, tapi gelombang yang memukul permukaan seawall akan dipantulkan kembali dan menyebabkan kegerusan pada bagian tumitnya. Ada juga artificial headland atau tanjung buatan, adalah satu bentuk yang dibangun di sepanjang ujung pantai mengikis bukit-bukit untuk melindungi titik strategis yang memungkinkan proses-proses alam untuk melanjutkan sepanjang bagian depan yang tersisa. Hal ini secara signifikan lebih mudah daripada melindungi seluruh bagian depan dan memberikan perlindungan sementara atau jangka panjang yang aktif dari berbagai macam risiko. Tanjung sementara dapat dibentuk dari gabions atau kantong pasir. Umumnya umurnya biasa antara 1 hingga 5 tahun. Lalu batch nourishment. Batch nourishment merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan sedimentasi pada pantai di daerah yang terjadi erosi, sehingga menjaga kestabilan pantai. Apabila terjadi erosi, maka sedimentasi yang berada pada sepanjang pantai dapat dipindahkan ke pantai yang terjadi erosi tersebut, sehingga pantai menjadi tetap stabil. Lalu kita masuk ke pemecah gelombang atau breakwater. Untuk dapat menanggulangi kerusakan pantai akibat gempuran gelombang di pantai, maka diperlukan konstruksi pemecah gelombang yang berfungsi untuk memecahkan, merefleksikan, dan mentransmisikan energi gelombang sebelum tiba di pantai. Struktur penahan energi gelombang ini dapat terbuat dari struktur yang masif atau kaku, dan bisa juga sebagai fleksibel atau tanaman hidup atau struktur apur lainnya. Termasuk juga mangrove juga dapat dapat dimasukkan ke dalam breakwater yang terbuat dari tanaman hidup.
Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai yang berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan di belakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Untuk membuat pemecah gelombang sendiri memerlukan beberapa perhitungan. Salah satunya yaitu mengikuti rumus empiris yang dari Thomas Stephenson, di mana harus memperhitungkan tinggi gelombang, lebar muara, lalu lebar perairan, dan juga panjang pelabuhan. Fungsinya yaitu bangunan pemecah gelombang berfungsi untuk mereduksi energi gelombang dan merubah arah gelombang. Pemecah gelombang ini digunakan untuk melindungi daerah pelabuhan dari gangguan gelombang. Bangunan ini memisahkan daerah pelabuhan dari laut bebas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak dipengaruhi oleh gelombang besar air laut. Dapat terlihat pada gambar, apabila kita menggunakan pemecah gelombang pada sisi perairan, maka itu biasanya pada laut lepas itu gelombangnya sangat tinggi dan juga tidak stabil, sehingga akan sulit bagi kapal untuk berdekatan ke pelabuhan atau ke bandar. Maka dibuatlah pemecah gelombang di seluruh sisinya untuk membuat gelombang yang berada di dalam pemecah gelombang itu lebih stabil. Bangunan pemecah gelombang ini berfungsi untuk mereduksi energi gelombang dan merubah arah gelombang. Pemecah gelombang pas pantai itu dapat terdiri dari 3, yaitu pemecah gelombang pendek atau disebut dengan silent, di mana pemecah gelombang salin ini dapat terbentuk sedimentasi pada garis pantai. Lalu pemecah gelombang tomblo, di mana pemecah gelombang panjang atau tomblo ini dapat mengakibatkan sedimentasi yang terdapat nanti memanjang di belakang dari pemecah gelombang. Lalu dapat juga pemecah gelombang seri yang dapat merubah garis pantai. Dapat dilihat contoh dari pemecah gelombang tomblo ini, yaitu apabila kita membuat breakwater, maka itu sebelumnya itu tidak terdapat tomblo di bagian belakang atau bagian tengah dari pemecah gelombang. Tetapi apabila pemecah gelombang ini telah dibangun bertahun-tahun, maka terdapat pengendapan di belakang krep atau pertumbuhan tombolo. Pemecah gelombang juga terbagi atas 3 bentuk, yaitu pemecah gelombang sisi miring, di mana pemecah gelombang terdiri dari tumpukan batu di bagian dalamnya atau ukuran sedang, dan pada lapisan luarnya terdapat berupa batu dengan ukuran besar atau beton dengan bentuk tertentu. Lapis luar pelindung ini harus mampu menahan serangan gelombang, karena pada lapisan pelindung yang paling luar itu terdapat gelombang yang menentu, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Lalu keuntungannya itu untuk tipe miring, elevasi puncak bangunan rendah, gelombang refleksi kecil, dapat meredam energi gelombang, lalu kerusakannya berangsur-angsur, lalu perbaikannya mudah dan murah. Sementara kerugian tipe pemecah gelombang sisi miring yaitu dibutuhkan ukuran atau jumlah material yang besar, pelaksanaan pekerjaan yang lama, kemungkinan terjadi kerusakan pada waktu pelaksanaan besar, lalu lebar dasar atau lebar bawahnya itu lebih luas. Lalu pemecah gelombang sisi tegak, di mana pemecah gelombang terdiri dari kaison beton. Bagian dari kaison diisi dengan pasir. Tipe pemecah gelombang sisi tegak ini biasanya dibangun untuk pelabuhan, untuk menanggulangi gerusan pada pondasi, maka dibuat perlindungan pada kaki. Lalu keuntungan tipe pemecah gelombang sisi tegak yaitu pelaksanaan pekerjaan cepat, biaya perawatan kecil, lalu kemungkinan kerusakan pada waktu pelaksanaan kecil, luas perairan pelabuhan lebih besar, sisi dalam dapat digunakan sebagai dermaga atau tambatan kapal. Lalu kerugiannya yaitu mahal dan diperlukan tempat pembuatan kaison yang luas. Lalu elevasi puncak bangunan tinggi, tekanan gelombang besar, kalau rusak sulit diperbaiki atau erosi kaki, lalu diperlukan peralatan yang berat.
Lalu juga ada pemecah gelombang campuran. Pemecah gelombang campuran bagian bawah terdiri dari tumpukan batu, sedangkan bagian atas terbuat dari kaisar beton yang di dalamnya diisi pasir. Tipe ini biasa disebut kombinasi dari pemecah gelombang tipe miring dan pemecah gelombang tipe tegak. Di mana keuntungannya yaitu pelaksanaan pekerjaan cepat, kemungkinan kerusakan pada waktu pelaksanaan kecil, lalu luas perairan pelabuhan besar. Lalu kerugiannya yaitu mahal dan diperlukan tempat pembuatan kaisar yang luas. Lalu diperlukan peralatan berat yang sesuai. Ini daftar pustaka yang saya dapatkan untuk merangkum tugas berikut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paparannya, sangat menarik. Silakan yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Ada, silakan. Oke, mana ini yang lain ini? Novia, apa yang ada? Ade Satria, Resti, Muhammad Iqbal, silakan. Nggak masalah kalau bertanya lagi juga. Silakan berikan pertanyaan dan tanggapan. Kalau masih di dalamkah? Di video mati semua soalnya. Oke, kalau tidak ada kita sudahi saja, berarti tidak ada diskusinya. Sekali lagi terima kasih untuk paparannya. Beberapa catatan masih hal-hal teknis. Tolong dihindari yang dalam bentuk paragraf yang terlalu panjang. Jadi usahakan dibuat dalam poin-poin saja materinya. Jadi lebih jelas ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau begitu kita sudahi saja. Setelah ini kita masih tetap akan melanjutkan, sekaligus kita meneruskan ke pertemuan kedua ya, pertemuan ke-11. Jadi nanti silakan pakai yang ada di portalnya dari pertemuan 11 saja nanti, agar tercatat di sistem pula nantinya. Oke, mungkin sekian saja, kita tutup presentasi ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan nanti gunakan tautan yang di pertemuan 11. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.